Tuhan, kita bisa beribadah lagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang hidup yang dipenuhi, hidup yang dipimpin oleh Roh. Nah, ya seperti kita tahu bahwa belakangan ini gereja kita dilawat, dijamah oleh Roh Kudus gitu. Nah, tetapi masalahnya banyak sekali orang Kristen yang kurang memahami sebenarnya siapa pribadi Roh Kudus itu. Nah, begitu ya. Nah, kita baca dulu ayatnya dari kita buka Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Galatia 5 ayat 16 ya. Saya kayaknya ada bikin deh. Galatia 5 ayat 16 ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa kita bicara soal perbuatan-perbuatan daging yang telah nyata ya. Saya pikir kita nggak perlu baca lagi karena kita udah mengerti. Setelah itu di bawahnya kita bicara soal hidup yang dipimpin oleh Roh, buah-buah Roh Kudus ya. Apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Ya, itu semua adalah buah ya. Buah itu simpelnya gini, yang nampak gitu ya. Kalau kita bilang buah itu ya hasil yang nampak gitu kan. Buah kandungan apa artinya? Buah kandungan ibu apa? Ya kelihatan kan ada buahnya kan, ada kelihatannya buah gitu. Jadi kalau kita melihat buah itu simple, buah itu yang nampak. Ya, yang nampak apa itu? Ya buah-buahnya berlawanan dengan yang nampak kalau kita hidup oleh daging, yaitu yang di atas tadi nanti baca sendiri di rumah ya, yaitu apa? Percabulan, perselisihan ya, mabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Kita udah baca ya, itu Galatia. Terus selanjutnya terakhir, jikalau kita hidup oleh Roh, ini ayat 25 ya di bawahnya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki ya. Nah, sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memohon supaya Engkau membukakan, menerangi kami, sehingga kami boleh mengerti. Roh Kudus, ajar kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan bagaimana kami boleh menerapkannya di dalam hidup kami setiap pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika kita bicara soal Roh Kudus ya, kita memang agak sulit mengerti pribadi Roh Kudus. Mengapa? Karena pribadi Roh Kudus itu berbeda dengan yang kita baca, itu pribadi Allah dengan pribadi Yesus ya. Saya nggak akan bahas Tritunggal hari ini ya. Tritunggal itu Allah. Jadi kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu Allah. Dia pribadi, dia Allah. Roh Kudus bukan energi, bukan force, bukan sebuah tenaga ya atau energi, bukan. Dia pribadi. Sama seperti pribadi Yesus, sama seperti pribadi anak Yesus, sama seperti pribadi Bapa, Allah Bapa. Kalau kita bicara pribadi berarti dia adalah punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Selalu begitu. Sama seperti kita. Kalau pribadi Robert, ya ada pikiran Robert, perasaan Robert, kehendak Robert. Kalau pribadinya Bang Dio, ya ada
pikiran Bang Dio, perasaan Bang Dio, ada kehendak. Selalu begitu, itu namanya pribadi. Ya. Jadi kalau pribadi itu ya seperti kita, berbicara pribadi itu ya bisa ngobrol, bisa berkomunikasi. Ya. Jadi di dalam ketritunggalan Allah, mereka saling berkomunikasi, mereka saling berbagi, ya, dan mereka bisa berbicara, berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Itu pribadi. Ya, jadi kita mesti mengerti nih bahwa Roh Kudus itu bukan sebuah aliran-aliran saja, ya, bukan sebuah tenaga. Memang manifestasi daripada Roh Kudus itu, karena dia adalah kuasa, ya. Power itu adalah bagian daripada Roh. Sama dengan pribadi Bapa punya power, sama dengan pribadi Yesus punya power. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah, dia person. Nah, kesulitannya adalah begini. Di dalam Alkitab kalau kita baca, pribadi Yesus itu turun dalam wujud manusia yang kita bisa relate, ya, kita bisa membayangkan, oh dia datang dengan murid-muridnya, dia mengajar, ya, kemudian dia menyembuhkan orang-orang, dia mengusir setan, ya, karena dia bentuknya adalah orang, kita bisa relate-nya mudah, ya. Pribadi Bapa juga mudah karena kita baca Bapa berkata-kata, gitu kan, ya. Dan Bapa itu kalau kita relate kan asosiasinya kan, oh kita punya Papa, Yesus punya Papa, ya seperti orang. Jadi mudah buat kita untuk pahamin, ya. Tapi kalau pribadi Roh Kudus kita baca di Alkitab, bentuknya berupa apa? Burung merpati. Nah, kita bingung kan, ngobrol sama burung merpati. Nah, bentuknya lidah-lidah api. Turun dalam bentuk lidah api. Nah, kita bingung. Maka gambaran Roh Kudus memang sedikit lebih sulit dipahami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Itu sesuatu yang wajar karena kita sebagai manusia mudah relate yang mirip kita gitu kan. Kita kan manusia. Tetapi pribadi Roh Kudus itu dikatakan turun dalam bentuk burung merpati kalau kita baca. Ya. Terus turun dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, kita bingung, nggak pernah kita lihat sosok pribadi Roh Kudus itu sebagai orang. Maka sangat sulit. Dibilang sangat sulit juga enggak lah ya. Sulit buat orang Kristen itu merelate. Maka kita mesti benar-benar meminta Roh Kudus, ya, meminta Tuhan untuk bisa mengajar kita sebenarnya pribadi Roh Kudus itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita bingung, ya, balik lagi, ya kita balik lagi ke Alkitab ya. Siapa sih sebenarnya sosok Roh Kudus ini? Bagaimana kita berusaha mengenal sosok Roh Kudus ini? Ya, karena sosok Roh Kudus ini justru sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa penting? Karena dulu waktu Yesus datang ke dunia, dia datang dan hanya melayani sangat terbatas. Ya. Yesus Kristus hanya melayani murid-muridnya di bagian itu di daerah saat ini di Timur Tengah di Israel, betul ya? Kalau Yesus tidak berangkat ke sorga dan mengirimkan Roh Kudusnya, maka pelayanan Yesus sangat terbatas. Kenapa? Ya Yesus hanya bisa melayani di satu tempat aja karena dia dibatasi oleh tubuh manusia. Bisa dipahami ya? Nah, tetapi kalau misalnya dia pergi, kemudian dia mengutus Roh Kudus, maka Roh Kudus akan diam tinggal di dalam setiap orang percaya. Gitu. Sehingga otomatis jangkauan pelayanannya lebih luas, efeknya jauh lebih luas, dan Roh Kudus ini menjadi sebuah sosok yang sangat penting justru di dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini yang kita perlu pahami, ya. Nah, apalagi di kalangan Injili terutama ya, di kalangan Injili kita jarang sekali membahas tentang siapa Roh Kudus. Kita jarang sekali berkomunikasi, kita jarang sekali membahas atau explore lebih dalam tentang siapa sosok Roh Kudus ini karena memang di dalam latar belakang Injil itu fokusnya kepada apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai panduan, firman Tuhan sebagai sabda Tuhan sendiri, perkataan Tuhan sendiri yang perlu kita dengarkan gitu kan. Nah, ini yang kita perlu pahami bahwa Roh Kudus itu justru membantu kita
untuk kita boleh mengerti firman Tuhan. Ya. Nah, kita baca sama-sama di Yohanes 14 ya ayat 16. Dikatakan di sini, ini Yesus yang ngomong ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, jadi di sini jelas bahwa Roh Kudus diutus ketika Yesus naik ke sorga. Roh Kudus harus turun. Karena kalau Roh Kudus nggak turun, maka pelayanan Yesus Kristus berhenti. Gitu. Tapi kalau Yesus Kristus nggak naik, pelayanan Yesus Kristus akan terbatas kepada apa? Sosok diri dia saja. Maka Roh Kudus harus turun. Ya, bisa dipahami ya. Dan dia dikatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya. Terus ditulis juga apa? Roh kebenaran. Jadi kalau ditulis di Alkitab roh kebenaran, penolong, penghibur, ya sebenarnya itu bicara hal yang sama, yaitu bicara soal Roh Kudus. Ya, penolong, penghibur, ya, seorang penghibur, seorang penolong. Nah, sebenarnya ini kita mengalami kesulitan karena apa? Kita mengalami kesulitan karena sekali lagi terjemahan, ada terjemahan yang berbeda. Padahal kalau kita lihat di sini, penolong itu di translasi aslinya itu cuma satu, parakletos. Parakletos, ya. Nah, kalau misalnya di terjemahan bahasa Inggris, ya, dia bilangnya apa? Then I will ask the Father and he will give you another advocate. Advokat. Parakletos itu advokat. Ya, apa itu advokat? Pengacara. Nah, ya. Jadi memang sulit untuk menerjemahkan parakletos. Karena parakletos itu sebagai pengacara. Pengacara itu dalam arti begini. Dia yang mengetahui sebenarnya bagaimana sebenarnya hukum itu kita hadapin. Nah, itu pengacara, ya. Makanya pengacara yang baik itu bukan pengacara yang bisa membuat kasus yang orang jahat jadi baik, bukan ya. Nah, itu kita perlu mengerti sebenarnya. Seorang pengacara yang baik itu adalah seorang pengacara yang bisa memutuskan keadilan yang seadil-adilnya bagi orang yang dibela sama dia, gitu ya. Saya kemarin nonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Hotman, bukan Hotman, yang Nasution itu siapa? Yang di LBH itu yang satu adiknya kan si itu kan yang orang Medan itu, kakak beradik itu siapa namanya? Siapa? Rahman Nasution ya? Bukan Rahman Nasution, sorry. Yang itu yang orang Medan itu siapa? Sitompul. Hotma Sitompul, ya kan adiknya kan yang itu kan yang gondrong, yang itu kan, yang bintang film itu kan. Nah, ini si Ruhut Hotma Sitompul. Nah, Hotma Sitompul itu pengacara senior lah ya, dia pengacara senior. Nah, dia bilang begini, waktu ditanya ya, jadi kamu itu tugasnya pengacara itu orang yang salah bisa kamu jadikan nggak bersalah ya? Enggak. Pengacara yang baik itu bukan selalu menang di dalam pengadilan. Seorang pengacara itu harus apa? Harus membela dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya itu. Kalau dia salah, ya berikan keadilan seadil-adilnya. Contoh, dia nyolong ayam, ya. Kalau sesuai kita hukum legalistik, orang yang nyolong ayam harus dihukum sama gak? Nyolong ayam sama nyolong mobil, dihukumnya sama gak? Sama. Nyolong ayam sama nyolong koruptor, hukumannya sama gak? Sama-sama nyolong. Tapi kita harus memberikan keadilan yang sebaik-baiknya. Ini nyolong ayam nih, ya. Nyolong ayamnya berapa? Ya. Terus alasan dia nyolong apa? Supaya apa? Hakim bisa memutuskan yang seadil-adilnya, tidak legalistik. Ngerti ya? Kalau legalistik hakimnya gimana? Nyolong ayam ya, hukum 2 tahun.
Nah, tapi sebagai pengacara, kita bisa begini, ini orang nyolong ayam karena apa? Karena sebelumnya, ya orang yang dicolong ini ngutang sama dia sebenarnya. Gitu. Tapi nggak bayar. Kemudian orang yang nyolong ini jadi susah, nggak bisa makan. Suatu hari keluarganya kelaparan. Akhirnya dia nyolong. Gitu. Apakah pengacara membenarkan perbuatannya? Tidak. Tetap salah. Tapi diberikan penjelasan, argumen, supaya bisa menjelaskan bahwa si orang ini punya alasan. Sehingga ketika hakim bilang, oh ya udahlah, memang kesian lah, jangan 2 tahun lah ya. Ya courting lah, ya 1 tahun sajalah, gitu ya. Nah itu kan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Nah itu tugasnya daripada pengacara. Mirip-mirip sebenarnya ketika kita bilang bahwa Roh Kudus adalah advokat. Ya, kadang-kadang kita nggak mengerti apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Maka Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan kita. Roh Kudus ngapain lagi? Menyampaikan kebutuhan kita. Menyampaikan apa lagi? Menyampaikan kelemahan-kelemahan kita kepada Bapa di sorga. Itu advokat. Dia menjadi pembela kita. Ya, Tuhan tahu gak kita lemah? Tahu, makanya dia memberikan advokat, ya. Dan itu berlaku real, ya. Kita harus mengerti, ya, Alkitab itu bicara soal hal-hal bukan hanya yang ngawang-ngawang, tapi soal yang realistis, ya. Dikatakan bahwa Roh Kudus salah satu peranannya adalah ketika kita dihadapkan di dalam penderitaan, penganiayaan, ya, kesulitan hidup, Roh Kudus akan membantu kita apa? Berbicara, ya. Sering dibilang, Roh Kudus yang akan berbicara kepada kamu. Maka ketika murid-murid Yesus itu diadili, Tuhan bilang jangan takut, karena Roh Kudus yang akan memimpin kamu berbicara. Dia akan memimpin kita apa? Menguatkan kita di dalam penderitaan. Itu tugasnya Roh Kudus. Ya, nah itu di terjemahan Net Bible jadi advokat. Kemudian terjemahan yang lain, ya berubah juga, ya. Bilangnya apa? Penghibur, comforter. Ini dalam KJV, ya. He shall give you another comforter, ya. Terus dalam terjemahan yang lain, counselor, ya. Counselor, dia itu sebagai counselor. Ini semua sama sebenarnya. Terjemahan dari parakletos, ya. Kalau di bahasa aslinya itu parakletos, nggak ada yang lain, ya. Cuman kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya penolong, penghibur. Bahasa Inggris lebih kaya, ya. Advocate, comforter, counselor, ya. Kemudian ESV menerjemahkannya helper, bantuan, ya. Nah, AMP lebih jelas lagi, lengkap kalau AMP. AMP lengkap. Comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby, ya. Ya biasa. Kalau kita bingung, ya baca AMP supaya lebih jelas. Itu makanya dalam membaca Alkitab disarankan bisa membaca dalam berbagai macam translasi kalau bisa bahasa aslinya, ya. Tapi kalau nggak bisa, ya bersyukur, ya kita punya teman-teman, kita bisa diskusi bersama, belajar bersama, ya. Tapi kalau yang mengerti, paling bagus kita bisa membandingkan beberapa terjemahan sehingga keterbatasan kata-kata dalam bahasa Indonesia itu bisa terwakili, ya. Saya sangat terbantu ketika bisa melihat, oh kadang-kadang karena kita tidak hidup di dalam zaman yang dulu, maka kita nggak mengerti gambaran konteks pada zaman dulu. Nah, dengan melihat berbagai macam translasi, melihat pemikiran dari berbagai orang, komentaris, membantu kita untuk mengerti, oh maksudnya tuh seperti ini loh, ya. Jadi kita mengerti parakletos, ya. Parakletos itu adalah pribadi yang parakletos itu mana parakletos? Kayaknya saya udah nulis deh. Enggak ada ya? Parakletos kok di atas belakangan keluarnya. Parakletos. Ya, saya melihat buku ininya dalam terjemahan Tayernya itu ya. Parakletos itu apa? Sebenarnya Roh Kudus itu adalah secara simpel ya, tadi kan kita bahas satu-satu ya, advocate, counselor, helper,
penolong, comforter. Tapi kalau kita lihat simpelnya nih. Roh Kudus itu adalah pribadi yang menggantikan posisi Kristus setelah dia naik ke sorga. Supaya apa? Memimpin murid-murid kepada pemahaman yang lebih dalam tentang Injil kebenaran dan menguatkan mereka dengan kekuatan ilahi yang memampukan mereka melewati pencobaan dan penganiayaan karena kerajaan Allah. Bisa dipahami gak ya? Sulit ya. Gak tahu ngerti gak? Ini udah simple ya. Saya berusaha menerjemahkan dengan sangat simple. Yang kalau mau lihat bisa lihat Blue Letter Bible-nya, Tyre-nya ya. Kira-kira begini nih. Roh Kudus itu simpelnya. Roh Kudus itu tugasnya ngapain? Nah, Roh Kudus itu tugasnya adalah menggantikan posisi Yesus. Jadi kalau kita mau tahu tugas Roh Kudus ngapain ya di dalam kehidupan kita? Simple. Kita tinggal melihat, membayangkan begini. Kalau kita sebagai murid-murid ada Yesus. Yesus kira-kira ngapain kepada murid-muridnya? Apa yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya? Apa yang dilakukan Yesus? Mengajar. Betul? Roh Kudus mengajar kita. Apalagi yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya? Dia menguatkan ketika murid-muridnya lemah, betul? Ketika murid-muridnya lemah imannya, apa yang dilakukan oleh Yesus? Memberi penjelasan, menguatkan, menghibur, betul? Pernah ditulis di Alkitab bahwa Yesus memarahi murid-muridnya dan sebel sama murid-muridnya. Pernah gak? Gak pernah. Pernah lihat Yesus memaksa murid-muridnya melakukan apa yang dia mau? Pernah gak? Gak pernah loh. Yesus dengan sangat lembut memberikan penjelasan, menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya. Ya, jadi sangat simpel ya. Saya dibukakan pengertian ya, sangat sederhana. Roh Kudus itu menggantikan posisi Kristus yang naik ke sorga. Nah, kalau Yesus, tadi saya udah sering ulang-ulang ya, kalau Yesus nggak naik ke sorga, kita nunggu giliran loh. Kapan ketemu Yesus secara orang ya? Kita nunggu giliran. Wah, hari ini dia terbang ke Israel. Nanti habis itu dia pergi ke Amerika. Wah, kita mesti tunggu sampai kapan nih Yesus datang ke Indonesia? Dia keliling ya. Nah, tapi karena dia harus berangkat ke sorga dan dia mengutus Roh Kudusnya, Roh Kudus itu langsung dicurahkan ke seluruh dunia dan seluruh orang-orang percaya. Jadi kalau kita lihat prosesnya itu gini. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita dilahirbarukan. Siapa yang melahirbarukan? Roh Kudus. Roh Kudus itu bertugas melahirbarukan kita. Maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan, maka ia akan dilahirbarukan. Ya, makanya butuh iman untuk bisa hidup dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh. Itu perlu iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Percaya dulu. Percaya bahwa Yesus yang bisa menebus dosa kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus menebus dosa kita, maka dia melahirkan baru. Ya. Ketika dia melahirkan baru kita, maka kita yang dulunya tidak mungkin hidup dipimpin Roh, tidak mungkin hidup oleh Roh, sekarang jadi mungkin. Ya. Jadi mungkin hidup oleh Roh. Karena dia sudah melahirbarukan. Roh kita jadi baru. Dan bukan hanya itu loh. Kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu tadi ditanya. Yatim piatu apa sendirian? Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ya. Teknisnya seperti apa? Nggak tahu. Nggak ada yang pernah jelasin. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, teknisnya seperti apa? Di mana? Ya, ada yang bilang di perut, ya. Mengalir aliran-aliran kehidupan gitu kan? On the belly, ya. Tapi belly itu artinya apa? Kita mesti ngerti konteks juga kan? Gitu. Di perut itu kalau bangsa Israel itu suka bilang apa sebenarnya? Pusat daripada hati. Gitu. Pusat daripada keseluruhan manusia. Jadi kita nggak tahu secara teknis bagaimana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah itulah makanya butuh iman bahwa ketika Roh Kudus telah melahirbarukan kita punya Roh Kudus yang tinggal. Nah, maka kita jadi sekarang yang tidak mampu hidup oleh Roh, kita jadi mampu hidup oleh Roh. Nah, kemudian ngapain? Yesus ngapain? Yesus mengajar, ya. Nah, kesalahan orang Kristen sering begini.
kita berpikir firman Tuhan itu adalah firman Tuhan, itu nggak salah. Firman Tuhan ini memang adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan. Yang salah adalah ketika kita hanya memakai firman ini sebagai penuntun kita satu-satunya dan hanya itu saja. Kita hanya mau melihat hukum itu sebagaimana hukum itu terjadi. Akhirnya jadi legalistik. Ibaratnya begini nih. Kalau kita mengerti hukum lalu lintas lah katakan ya. Hukum negara misalnya gitu, hukum negara. Bagaimana kita mengerti betul hukum negara itu? Gimana ngertinya? Gimana cara kita mengerti hukum negara? Karena hukum itu tertulis, betul? Dan tertulis itu selalu ada interpretasi, ada pemahaman. Ketika kita baca hukum, ya, waktu saya baca hukum sama Niki baca hukum bisa beda loh, ya. Kalau Niki baca hukumnya, mungkin dia artikan berbeda, saya bisa baca hukum artikan berbeda. Terus mau tahu hukumnya artinya bagaimana? Gimana caranya? Makanya perlu persidangan kan? Tahu nggak kenapa butuh persidangan? Karena tafsirannya bisa beda. Satu menafsirkan hukumnya A, satu menafsirkan hukumnya B. Bisa beda. Bagaimana kita mesti tahu arti yang sebenarnya dari hukum itu? Gimana? Tanya yang bikin. Waktu bikin ini, tujuannya apa? Betul nggak? Waktu kamu bikin peraturan ini nih, undang-undang dibuat karena apa? Karena ada masyarakat yang ingin dilindungi, setuju nggak? Kenapa sih undang-undang lalu lintas dibikin? Supaya nggak ada orang yang sembarangan nyebrang jalan, betul? Maka dikasih undang-undang. Kalau yang melanggar undang-undang lalu lintas, maka dihukum ya. Supaya apa? Melindungi orang-orang yang melanggar lalu lintas. Setuju nggak? Gitu. Nah tapi kan kita nggak bisa pakai undang-undang itu untuk apa? Nggak bisa secara legalistik, misalnya apa? Kecelakaan, kepalanya bocor. Terus dia masuk lewat busway, tangkap polisi. Kira-kira polisinya nggak boleh lewat busway. Hukum, gitu? Itu polisi tidak punya hati nurani, betul nggak kita bilang? Itu kepalanya bocor, mau dibawa ke rumah sakit. Mobilnya, mobil pribadi ya, lewat busway. Nah, habis itu ditangkap polisi. Polisinya bilang, nggak boleh lewat busway, putar lagi. Gitu nggak? Keburu mati dong. Boleh nggak kira-kira kita lewat busway? Dia bilang, Pak polisi, sorry nih, ini kepalanya bocor. Polisi yang baik akan gimana? Oh, cepet Pak, silakan cepet. Ya, betul nggak? Kalau perlu, kalau polisi ada motor dia kawal. Supaya apa? Lebih cepat sampai ke rumah sakit. Kenapa? Karena hukum itu tidak bisa diterapkan hanya secara legal. Ya, maka kalau kita baca, kita teliti membaca Alkitab. Alkitab selalu bilang, hukum itu kalau kita di bawah hukum, itu mati. Sama, kalau kita hidup dengan daging, kita mati. Mirip loh. Kok bisa ya? Hidup di bawah hukum sama hidup di bawah daging mati. Karena yang menghidupkan hanya hidup oleh roh. Kita mesti paham. Nanti saya akan jelaskan ya. Ini simple. Jadi balik lagi, kita mengerti Roh Kudus itu adalah apa? Simple. Dia menggantikan posisi Kristus. Ya, kita nggak ketemu Yesus langsung kan? Caranya bagaimana? Kita punya Roh Kudus. Nah menariknya begini. Ini sesuatu yang kita sulit pahami. Roh Kudus itu menyatukan kita dengan Kristus. Maka istilah kita hidup oleh roh, hidup di dalam Kristus. Nanti kalau kita baca Alkitab, ya, hidup dipimpin dengan pikiran Kristus, ya, itu sama semua. Bicara hal yang sama, yaitu apa? Kita hidup oleh roh. Itu bicara hal yang sama semuanya. Nanti kalau di Alkitab ya, memakai pikiran Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam hadirat Tuhan, ya. Itu semua bicara hal yang sama, yaitu apa? Hidup di dalam roh. Karena apa? Hanya dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita menyatukan kita dengan Kristus, menyatukan kita dengan Allah, menyatukan kita semua dengan Roh Kudus. Itu jadi satu. Nah ini sulit dipahami karena bentuknya nggak real. Ya bentuknya tidak real, tapi terjadi secara realistis. Kita bersatu bersama-sama dengan Kristus. Kita dibawa bersama-sama dengan Kristus yang ada di sorga. Disatukan. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Maka ketika kita mengerti ya, ketika kita melakukan perjemahan
perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu menyatukan. Darah Kristus itu oleh Roh Kudus itu menyatukan kita dengan Kristus. Itu darah Kristus, itu tubuh Kristus. Ya, sebuah lambang penyatuan kita dengan Kristus yang saat ini bertahta di sorga. Ini menjadi sesuatu yang kita perlu renungkan bagaimana. Tapi Roh Kudus itu kita mengerti dia menggantikan posisi Kristus. Yang kedua, dia menguatkan mereka dengan kekuatan ilahi. Ya, dia menguatkan dengan kekuatan ilahi. Makanya adanya Roh Kudus itu, ya, khususnya di dalam perjanjian baru, ya, di perjanjian lama nggak ada. Ya, kita nggak melihat perjanjian lama itu Roh Kudus itu memanifestasikan mujizat-mujizat, tanda-tanda kuasa, nggak ada. Jarang kita melihat. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang dibaptis Roh Kudus di dalam perjanjian baru, ada manifestasi kuasa yang supranatural. Nah ini yang belakangan ini kita sering bahas. Ya, Roh Kudus itu memanifestasikan kuasa supranatural. Tujuannya supaya apa? Melewati pencobaan dan penganiayaan karena kerajaan Allah. Ya, jadi kekuatan ilahi yang supranatural itu membantu kita apa? Melaksanakan kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Ya, maka Tuhan memberikan apa? Karunia rohani, ya, bisa melihat, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa melakukan hal-hal yang supranatural. Itu merupakan manifestasi daripada Roh Kudus. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus melayani, bagaimana dia menyatakan kerajaan Allah? Kalau Yesus ya kerjaannya cuma mengajar aja, kira-kira bisa heboh gak? Coba ya kita renungkan ya, waktu itu Yesus datang. Terus dia cuma mengajar aja, mengajar tentang kerajaan Allah. Kira-kira bisa heboh gak? Enggak, yang bikin heboh apa? Dia beri makan 5.000 orang. Semua orang mengeluhkan dia sudah jadi raja. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, betul gak? Dia melakukan banyak mujizat. Sehingga Yesus jadi terkenal. Makanya jadi konflik dengan pemerintahan Romawi pada saat itu. Maka dia dihukum disalib. Kalau waktu itu dia cuma ngomong, ngajarin, kira-kira jadi masalah gak buat orang Farisi? Enggak loh. Dia jadi masalah ketika dia melakukan mujizat. Dia menyembuhkan orang, mengusir setan, kasih makan 5.000 orang. Habis itu dia mengajar sambil mengajar. Maka impactful sekali pelayanan daripada Yesus. Nah sama, kalau kita ingin pelayanan kita impactful, kita harus memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan dan dia memanifestasikan kuasanya. Nah itu. Yang ketiga tadi saya udah jelasin, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Injil. Dia mengajar. Ya, sama tadi saya udah kasih contoh di pengadilan, saya udah kasih contoh bagaimana kita mengerti hukum. Nanya yang bikin. Nah sama, ya. Alkitab ini memberikan prinsip-prinsip bagaimana Tuhan berkarya. Ya. Maka kalau kita nggak membaca Alkitab, tidak mempelajari Alkitab sungguh-sungguh, kita nggak bakal ngerti apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi kalau kita tahu nih Tuhan mau lakukan apa. Bagaimana kita mengerti secara spesifik Tuhan mau kita ngapain? Ya. Bagaimana kita pada saat tertentu kita mengerti kita harus ngapain? Bagaimana caranya? Hanya oleh Roh Kudus bisa mengetahui. Kamu secara spesifik, secara individu, masing-masing individu, bagaimana melakukan firman Tuhan. Itu beda-beda setiap orang, bagaimana melakukannya. Kapan melakukannya, itu beda-beda. Maka kehidupan orang percaya tidak boleh dipisahkan antara firman, ya. Saya artikan firman ini sebagai hukum. Hukum, inilah hukum. Penting gak hukum? Sangat penting. Hukum ini yang membebaskan kita. Hukum ini menyatakan kebenaran. Ya. Tetapi hukum doang itu mati. Kok bisa? Ya, itu di Alkitab bilang, kalau kita hanya mengerti hukum, maka hukum itu mematikan. Jadi kita mesti mengerti begini ya. Hukum itu baik gak? Baik. Hukum Taurat baik gak? Hukum Taurat baik gak? Baik loh. Yang salah adalah apa?
ketika saya hidup menjadikan hukum Taurat satu-satunya itu doang. Jadi legalistik. Bisa paham ya? Gitu. Ya ada jokes ya, kemarin saya nonton ya ada jokes. Kalau pendeta bilang begini, ya tiba-tiba dia datang ke mimbar dia bilang begini, pada hari ini, mulai hari ini saya akan menerapkan 10 hukum Allah di dalam gereja ini. Aneh gak? Kita agak konslet ya, kan bukannya udah zaman anugerah ini, kok masih pakai 10 hukum Allah? Tapi lebih aneh lagi begini, kalau dia ngomong hari ini, mulai hari ini, saya tidak akan menerapkan 10 hukum Allah di dalam hidup saya dan hidup gereja ini. Aneh gak? Lebih aneh lagi. Karena apa? 10 hukum Allah yang kita mengerti itu adalah apa? Itu adalah principles. Salah gak? Enggak. Baik gak? Baik. Sampai hari ini masih berlaku gak? Masih berlaku. Tapi masalahnya, apakah kita hidup hanya oleh hukum 10 itu aja? Enggak. Kita harus memahami penerapan daripada 10 hukum itu lewat setiap pribadi beda-beda. Bagaimana menafsirkannya. Nah, terus bagaimana kita tahu? Hanya oleh Roh Kudus kita bisa mengetahui. Nah, maka firman dan Roh Kudus tidak pernah bisa dipisahkan. Ya. Kesalahan orang-orang yang latar belakang Injili, mereka belajar firman Tuhan saja tanpa mengakui keberadaan Roh Kudus, tanpa mengenali, memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh, maka hidupnya akan penuh legalistik. Firman ngomong apa, saya terapin sesuai dengan firman itu tanpa melihat konteksnya. Contohnya di Alkitab nih ada bilang, perempuan gak boleh potong rambut. Gimana kita mengertinya? Ada tulis, tau gak? Di Alkitab ada tulis, perempuan gak boleh memotong rambutnya. Gak boleh pendek rambutnya, betul? Cowok gak boleh panjang rambutnya. Siapa yang rambutnya panjang? Nggak ada di sini ya. Kalau di luar negeri banyak, ya rambutnya gondrong. Bagaimana kita mengertinya? Kalau kita ambil hukum itu secara plek-plekan, kita akan melihatnya apa? Oh nggak boleh, kita terapin. Jadi salah. Itu yang dibilang apa? Itu kamu akan mati, tidak hidup. Tetapi kalau kamu hidup oleh Roh, maka kamu akan hidup. Nah sampai sini ya. Nah, coba direnungkan. Nah, saya mau kembali lagi. Ya. Oh, ini beberapa ayat ya yang mengatakan bahwa kok nggak bisa back ya? Nah, ya Roh Kudus itu ngapain? Dibilang dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Ya, sama fungsinya ketika Yesus mengingatkan murid-muridnya, sama. Kita kan murid nih. Ya, Roh Kudus sama fungsinya seperti Yesus. Gitu. Maka dia dikatakan dia memuliakan. Ya. Ayat 14 kita lihat, ia akan memuliakan aku, akunya Yesus ya. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Nah, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. All truth. Ya. Maka dikatakan waktu kita baca ya, ketika Roh Kudus datang, kamu tidak perlu orang lain untuk mengajar kamu. Maksudnya apa? Saya nggak perlu dengar dari pengkhotbah, saya nggak perlu dengar dari orang-orang lain, bukan. Tapi yang bisa ngajarin kamu mengerti, sungguh-sungguh apa yang kamu harus kerjakan, hanya Roh Kudus. Gitu, paham ya? Nah, jadi bagaimana kita hidup oleh Roh? Nah ini balik lagi ke yang awal. Bagaimana kita hidup oleh Roh? Ya, kalau kita selalu melihat di Alkitab, hidup oleh Roh selalu bertentangan dengan hidup dengan daging, ya. Nah ini kita jangan salah pikir bahwa daging itu jahat, ya. Hidup daging itu apa sih? Daging itu adalah hal-hal yang natural yang terjadi di dunia ini. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Simpelnya adalah gini, hidup oleh daging itu gimana sih? Wah, istilahnya keren ya. Simple. Daging itu ya natural. Kita punya tubuh, ya. Kita punya keinginan daging. Keinginan daging apa? Makan. Ya, seksualitas itu kan keinginan daging. Apakah itu buruk? Tidak. Ya, kita pengen senang, itu daging. Apakah buruk? Tidak. Itu baik. Tubuh kita yang terbatas ini baik.
Tahu dari mana baik? Buktinya Yesus waktu turun ke dunia pakai tubuh yang sama gak dengan kita? Pakai. Ya, maka kalau tubuh kita jahat, maka Yesus nggak boleh dong lahir dalam bentuk tubuh yang sama dengan kita. Enggak. Ya, tapi Yesus ketika pelayanan 33 tahun di dunia ini, dia memakai tubuh yang sama dengan kita. Tubuh yang sama. Dia Allah, tapi dia memakai tubuh yang sama. Maka hal-hal yang natural itu baik gak? Baik. Yang jadi masalah apa? Kalau kamu hidupnya dipimpin oleh itu saja. Paham gak? Kalau saya nih menghidupi kehidupan saya, cuman memenuhi kehidupan yang natural. Cari makan, cari minum doang. Ya, maka saya dibilang mati sebenarnya. Saya gak hidup. Bisa paham? Kalau saya hidup hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan saya, seksualitas, senang-senang. Kalau saya hidup hanya untuk itu saja, maka saya sebenarnya tidak hidup. Maka dibilang, kamu mati. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi daging itu selalu mati. Hukum itu selalu mati. Tapi roh itu yang hidup. Jadi orang yang hidup simple. Orang yang hidup itu bukan hanya mementingkan kepentingan natural saja. Ya, maka kita banyak melihat ya, orang-orang, saya sering kasih ilustrasi ya, orang-orang kita bekerja, lahir, sekolah. Sekolah supaya apa? Supaya dapat kerja. Dapat kerja supaya apa? Supaya bisa menikah. Menikah, habis menikah ngapain? Punya anak. Punya anak ngapain? Disekolahin. Ya, habis disekolahin ngapain? Supaya dia dapat kerja. Supaya dia kerja buat apa? Supaya dia menikah. Habis dia menikah, dia punya anak lagi. Betul? Dia punya anak lagi buat apa? Buat disekolahin. Disekolahin supaya apa? Supaya dapat kerja. Dapat kerja supaya apa? Supaya dia bisa menikah. Itu kehidupan yang sangat-sangat membosankan. Kita dengerinnya bosan ya. Bosan kan? Sama, itu sebenarnya bukan kehidupan. Karena apa? Hanya hidup berdasarkan kebutuhan daging, natural. Tidak ada yang buruk. Ya. Nah, daging itu tidak buruk. Tetapi kalau kita hidup hanya untuk itu, maka itu menjadi hidup yang mati. Jadi sebenarnya kita tidak hidup. Nah, jadi bagaimana kita hidup? Satu-satunya cara supaya kita hidup adalah kita hidup dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Apa itu hidup dipimpin oleh roh sih? Sebenarnya simple. Kita memikirkan apa yang Tuhan lakukan. God action. Itulah hidup dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh. Kita memikirkan yang Tuhan mau kerjakan sebenarnya apa sih buat dunia ini? Yang Tuhan mau kerjakan buat saya secara pribadi itu apa? Nah, ketika seseorang mulai memikirkan Tuhan mau kerjakan apa di dalam kehidupan saya, maka saya hidup dipimpin oleh roh. Dan itu tugas kita. We set our minds, dibilang. Ya, Paulus bilang, set your minds according to spirit, not to the flesh. Kamu tentukan, itu sama bicara apa? Kamu pakai pikiran Kristus, sama sebenarnya, satu tema. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca Alkitab dengan simple, kita akan melihat Alkitab membicarakan hal-hal yang sama. Ya. Kamu pikirkan pikiran Kristus, kamu memakai pikiran Kristus. Ya. Itu bicara hal-hal yang sama. Roh Kudus itu diberikan, kemudian dia akan membantu kita untuk mengerti Tuhan mau melakukan apa dalam hidup. Maka setiap kita punya beda-beda. Kita jangan berusaha menjadi orang lain. Dalam arti gini, wah hebat ya dia bisa punya karunia A, karunia B, karunia C. Saya kok enggak ya? Kita akan apa? Kita akan berusaha menjadi orang lain. Nah, padahal kalau kita memikirkan sungguh-sungguh, Roh Kudus mau ngapain ya dalam kehidupan saya ya? Setiap orang akan punya karunia yang berbeda-beda, akan punya panggilan yang berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kerelaan setiap kita. Nah itu yang menarik ya.
Setiap kita itu Tuhan sangat menghormati. Ya, Roh Kudus itu bekerja sesuai dengan kerelaan kita. Makanya ayat 18 ini menjadi kunci. Akan tetapi, jikalau kamu memberi diri, kita yang harus memberi diri untuk dipimpin. Gitu. Kalau kita tidak memberi diri untuk dipimpin, tidak mungkin kita hidup oleh Roh. Jadi bagaimana simpelnya? Kita pikirkan apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita. Ya, prakteknya gimana? Prakteknya gini paling simpel ya. Ketika kita membaca hukum Allah. Ini kenapa duk-duk-duk gitu ya? Hah? Ketika kita membaca hukum Allah, ya, membaca Alkitab, kita harus minta sama Tuhan. Contohnya, ya, kasihilah musuhmu. Nah, bagaimana menerapkan mengasihi musuhmu? Ya, siapa yang punya musuh? Di sini baik-baik ya, jemaat lain ya, jemaat di tempat lain. Bagaimana kita menerapkan mengasihi musuh? Caranya adalah kita harus bertanya, berkomunikasi dengan Holy Spirit. Tuhan bagaimana ngajar saya perikop ini khusus untuk saya. Dan Tuhan akan mengajar kita. Gitu. Ya. Sulit gak mengasihi musuh? Sulit gak mengasihi musuh? Sulit. Nah, bagaimana kita mengerti mengasihi musuh? Ya, Tuhan akan membukakan kepada kita kalau kita benar-benar ingin melakukan mengasihi musuh. Ya, saya dengar ada satu cerita seorang pendeta ya, dia bergumul. Tuhan, ini musuh saya ini, tetangga saya ini benar-benar menyebalkan. Ya, bahkan kalau kita melihat contohnya di negara-negara yang radikal, ya, musuh saya itu bukan hanya benci sama saya, dia secara literal mau bunuh saya. Bagaimana kamu mengasihi orang-orang seperti ini? Betul? Saya bertetangga dengan orang Muslim. Nanti disensor ini. Dengan orang-orang dengan orang-orang radikal, sorry ya, bukan agama tertentu, dengan orang-orang radikal. Yang apa? Kalau lu beda agama, kita bunuh. Ada negara-negara seperti itu? Ada. Betul? Bagaimana kita mengasihi dia? Tuhan suruh mengasihi musuh. Nah, kalau kita nggak paham, kita akan melihat begini, oh mengasihi musuh artinya ya kalau dia mau bunuh kita ya kita membiarkan diri kita dibunuh lah. Apakah itu mengasihi? Enggak loh. Mengasihi juga bisa berarti apa? Tidak membiarkan dia melakukan hal-hal yang jahat. Nah, contohnya anak kita. Apakah dengan kita mengasihi anak kita terus kita membiarkan dia melakukan apa yang dia pengen lakukan? Enggak loh. Kita mengasihi anak kita dengan apa? Dengan memberitahu dia apa yang salah, apa yang baik. Bukan kita selalu, oh karena saya mengasihi kamu, saya membiarkan kamu melakukan hal-hal yang kamu boleh. Dia lagi main pisau, umur 3 tahun main pisau. Oh ya gak apa-apa, karena saya mengasihi kamu. Itu orang tua yang tidak mengasihi anaknya justru. Tapi ketika dia mengasihi anaknya, dia akan apa? Bahkan dia akan rebut kalau dia melihat itu membahayakan. Sama. Nah, hanya dengan kita mengerti apa yang harus kita lakukan, baru kita bisa mengasihi dengan tepat. Maka berkomunikasi dengan Holy Spirit itu adalah bagian yang kita nggak boleh tinggalkan. Ya, saya sedang menggumulkan bagaimana mengajarkan berbicara dengan Roh Kudus. Ya, ini satu topik lagi. Ya, saya doakan. Ya, karena ini merupakan pergumulan pribadi. Ya, yang selama ini saya percaya Tuhan sudah berbicara kepada setiap kita. Nah, seringkali kita tuh nggak mengerti Tuhan tuh berbicara seperti apa. Dan itu wajar ya, gitu. Kita jangan condemn, kok saya nggak bisa mendengar suara Tuhan. Seringkali Tuhan sudah berbicara sama kita, tapi kita nggak mengenal Tuhan berbicara seperti apa. Dan itu wajar. Contohnya Samuel. Ketika Samuel mendengar suara Tuhan, dia nggak langsung kenal loh. Jadi dia berapa kali itu dijelasin kan. Bahkan dia bertanya gitu. Nah, ini kita perlu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kepada kita specifically
kita apa yang harus kita kerjakan. Spesifik bagi kita. Dan bagaimana kita nerapkannya. Hukum banyak banget. Di Alkitab ini hukum banyak banget. Tapi mau lakukan yang mana? Seperti apa? Dalam keadaan kita. Hanya dengan Holy Spirit. Sama ketika kita mau mengasihi pasangan kita. Mengasihi orang lain. Melayani jemaat lain. Melayani teman-teman kita. Bagaimana kita bisa mengerti melayani mereka? Bagaimana kita mengerti mengasihi mereka? Hanya dengan kita tahu Roh Kudus mau kita ngapain untuk mereka. Karena Roh Kudus yang tahu kebutuhan dia. Ketika saya mau melayani Dio, hanya Roh Kudus yang tahu kebutuhan Dio. Kalau saya pakai jidat saya melayani orang lain, ya saya tidak akan efektif melayaninya. Bisa dipahami ya? Bisa nggak saya melayani? Bisa. Tapi tidak akan efektif. Karena apa? Yang paling tahu kebutuhan setiap kita adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Itu yang paling ngerti. Maka kita berkomunikasi dengan Roh Kudus supaya mengerti sebenarnya apa yang kita butuhkan. Baru kita bisa melayani dengan efektif. Nah, ini pentingnya kita terus berkomunikasi dengan Roh Kudus yang adalah pribadi sekali lagi. Nah, dengan demikian ya, orang-orang Kristen harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita nggak boleh lagi nih ya hidup hanya apa? Menuruti keinginan yang natural, flesh. Nggak buruk, nggak jelek. Tapi kalau hidup kita hanya itu saja, itu masalah. Sama lah kayak uang. Ya, uang jelek nggak? Enggak. Uang baik. Masalahnya kamu pakainya kalau kamu hidup untuk uang. Kamu problem. Hidupmu cuma cari uang. Hidupmu cuma mikirin tentang uang. Hidupmu cuma bagaimana caranya tambah uang banyak. Itu yang problem, betul? Apakah uangnya jahat? Tidak. Sama seperti hukum Taurat. Sama seperti Alkitab. Sama seperti firman Tuhan. Gitu. Yang masalah adalah ketika kita menjadikan itu saja satu-satunya hukum. The only thing. Itu yang masalah. Harusnya yang kita menjadi satu-satunya kita apa? Kita memikirkan Tuhan mau ngapain. Simpelnya gitu. Tuhan mau ngapain ya? Tuhan punya rencana apa? Ya, dan itu semua tertuang di Alkitab. Pekerjaan dan rencana Tuhan itu ada di Alkitab. Maka nggak bisa kita cuma berkomunikasi dengan Roh Kudus tanpa mengerti Alkitab. Harus dua-duanya. Kita mengerti Alkitab, kita minta Tuhan ajar saya mengerti apa yang kau mau saya lakukan khusus spesifik untuk saya. Dengan demikian baru kita bisa mengerti, oh saya harusnya melakukan ini, saya harusnya melakukan itu. Ya. Nah, beberapa tips yang harus kita lakukan adalah apa? Jangan berusaha menjadi orang lain. Nah, itu aja. Jujurlah terhadap diri sendiri. Kita boleh datang kok kepada Tuhan dengan jujur. Ya. Kita boleh datang kepada Tuhan menjadi apa adanya. Jangan pura-pura. Dengan demikian kita bisa datang kepada Tuhan dan mencurahkan seluruh perasaan kita kepada Dia. Ya, jangan pura-pura. Nggak usah jadi orang lain, benar. Kita akan lelah, kita akan capek. Jadilah diri kita sendiri, jangan jadi orang lain. Ya, baru kita datang kepada Tuhan dan kita utarakan apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Jangan lagi hidup condemn. Karena apa? Karena tidak beretika cukup baik, tidak bermoral cukup baik. Itu semua adalah proses yang akan kita jalani. Proses apa? Proses pengudusan nanti akan serupa Kristus. Apakah itu terjadi langsung seketika? Nggak ada yang langsung seketika terjadi. Bertumbuh itu proses. Maka ketika dalam proses bertumbuh kita, banyak kesalahan kita lakukan. Banyak. Nggak usah condemn. Kita berproses, berjalan terus bersama Tuhan. Yang penting apa? Apakah kita mau memberi diri kita? Ya, memberi diri kita. Semakin kita banyak memberi diri kita, Tuhan akan memakai dengan cara kita. Tapi semuanya tergantung kerelaan. Maka mengikut Tuhan itu kalau kita ya susah mengikut Tuhan. Kemarin saya bahas di Komsel. Kalau kita ikut Tuhan, terus pundung mulu ya, aduh berasa bersalah terus, saya kurang baca Alkitab banyak, saya kurang berbuat baik, saya kurang mengasihi,
Ya, kalau kita hidupnya pundung mulu ya, kita jadi orang Kristen nggak ada sukacita loh. Itu kita sebenarnya sedang tidak hidup oleh roh, kita sedang dibisikkan suara asing yang kondem kita, kamu kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ya akhirnya apa yang kita udah kerjakan sia-sia. Ya. Nah ini mesti direnungkan bagaimana penerapannya ya, supaya saya bisa tetap bersukacita tapi nggak ignorant. Ya dengan saya memikirkan apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang real. Dia tinggal di dalam hati kita, dia ingin berkomunikasi, dia suka berkomunikasi dengan kita. Sama seperti kita, kalau kita ada yang dekat kita suka ngobrol. Roh Kudus juga sama, pribadi yang sama. Dia suka ngobrol dengan kita, dia ingin mengajar kita, dia menjadi representasi Tuhan ketika dia di dunia. Maka kita perlu membiarkan diri kita dipimpin, ya, membiarkan diri kita dipenuhi, bahkan dipenuhi oleh Roh. Dipenuhi itu nanti kita akan, kalau kita baca di Alkitab, dipenuhi itu kita akan memanifestasikan hal-hal yang supernatural. Itu biasa dipenuhi oleh Roh. Kepenuhan Roh itu akan keluar dalam bentuk manifestasi yang supernatural. Ya, kita bisa lihat di Perjanjian Baru orang-orang yang dipenuhi oleh Roh, biasanya dia akan melakukan hal yang supernatural setelah itu. Ya. Tapi akan ada sukacita yang besar. Ya. Maka kenapa? Disuruh kejar. Kejar. Karena itu yang menyenangkan Tuhan. Kamu kejar, kamu sukacita. Di Efesus ditulis, kamu jangan mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Maksudnya apa? Kenapa sih orang minum anggur? Waktu minum anggur dia ngapain? Dia happy, dia bisa ngomong ngalor ngidul, betul ya? Bedanya apa? Dia nggak bisa kontrol yang dia ngomong, tapi happy, dia sukacita. Maka dia bilang, kamu jangan mabuk oleh anggur, tetapi hidupmu penuh oleh Roh. Mirip, kamu ketika mengalami kepenuhan Roh, kamu bisa sukacita, kamu bisa ngomong apa yang kamu mau ngomong bebas, tetapi kamu di dalam kontrol, ada pengendalian diri, buah kan, buah Roh, ada pengendalian diri, ada kontrol di sana, tapi ada sukacita yang meluap, ya. Kenapa sih orang pelariannya kepada alkohol, drugs, di mana mereka bisa mabok? Karena hatinya kosong. Tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kita dipenuhi oleh luapan sukacita loh. Sehingga kita bisa hidup dengan sukacita kepada Tuhan. Nah ini. Ya, coba direnungkan supaya hidup kita semua ya, hidupnya tuh sukacita. Ya otomatis kalau hidupnya sukacita tuh kita glowing loh. Orang akan melihat, wih, hidup orang Kristen menyenangkan ya. Dan itu menjadi kesaksian dimanapun kita ditempatkan. Ya. Tapi kalau orang ketemu kita tiap hari, mukanya susah banget ya. Bukan gak boleh ya, ada saat-saatnya kita mengalami kesulitan. Dan ketika kita mengalami kesulitan itu benar-benar sulit. Ya. Benar-benar susah. Dan itu wajar. Tapi kalau bertahun-tahun ikut Tuhan, mukanya gitu terus. Raut wajahnya pundung terus. Ada salah pasti ikut Tuhan. Karena Tuhan itu kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh, itu sukacita. Hidup kita damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, gitu ya. Tapi bukan pura-pura ya, bukan pura-pura karena itu dirasakan oleh orang lain, hidup yang sukacita. Ya. Nah, sampai di sini semoga Tuhan Roh Kudus mengajarkan kepada kita, setiap kita masing-masing ya sesuai dengan keadaan kita, dan kita bisa hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Saya minta kita boleh menutup dengan sebuah pujian yang tadi. Roh Kudus, Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup. Boleh ini, pemusik boleh. Mari kita bersama-sama merenungkan dan memohon Roh Kudus memenuhi kita, memberi kita pengertian bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya itu hidup sesuai dengan Roh. Hidup berjalan sesuai dengan Roh Kudus. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan hati kita ya, kerinduan hati kita bersama Tuhan.
yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Roh Kudus, kami mau membuka hati ya Roh Kudus, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup ya Tuhan, dipimpin oleh-Mu. Kami tahu seringkali kami lebih senang memilih hidup dengan natur kami, dengan kesenangan kami Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan, supaya kami boleh terus mengerti apa yang Engkau ingin lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh hidup, karena kami dihidupkan oleh Roh-Mu sendiri yang ada di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami memohon setiap jemaat-Mu di tempat ini, Engkau yang penuhi itu dengan Roh-Mu. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera, sehingga keinginan kami adalah untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Keinginan kami adalah untuk mengikuti Engkau, bukan mengikuti keinginan kami sendiri Tuhan. Berikan pencerahan kepada kami, supaya kami boleh melihat betapa nikmatnya, betapa indahnya mengikuti Engkau. Betapa indahnya kami boleh ikut apa yang Engkau ingin kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Jauh lebih indah daripada apa yang kami pikirkan,
Jauh lebih indah daripada apa yang kami rasakan. Ajar kami, sadarkan kami Tuhan dari apa yang kami ingin capai kami sendiri ya Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus nyatakan urapan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.